yang datang itu siapa? Yang datang adalah rajul. Jadi kalau kita dalam bahasa kita ada subjek, predikat, objek. Ya kan? Subjeknya orang yang mengerjakan. Ini nanti kita pelajari dalam bahasa Arab ya. Ada bahasa Arab mudah kan? 3 bulan insya-Allah boleh berbincang bahasa Arab, mengerti ya. Penting ya bahasa Arabnya sekiranya. Jadi kita baca kitab macam ini, kita tahu, faham apa yang dimaksud dan kita mengerti. Ya. Kalau faham bahasa Arab enak daripada membaca terjemah. Kita lebih enak membaca bahasa Arabnya karena maknanya luas. Ya, terkadang terjemah itu tidak memberikan yang sempurna. Terjemah itu yang mutarjimnya dia berusaha dengan ijtihadnya dia. Ya. Terkadang tidak memenuhi makna yang benar gitu dalam menterjemah. Ya. Dalam bahasa Arab bahasanya luas dalam, maknanya pun sangat indah. Ya, apalagi Al-Quran. Al-Quran nggak cukup kita hanya membaca terjemah saja, karena terjemah ya hanya sedikit, hanya menerjemahkan lafaz-lafaz saja. Padahal maksudnya itu kan Al-Quran sangat luas sekali. Jadi kita perlu tafsir Al-Quran, perlu tafsir, baca tafsir, perlu memahami betul-betul, perlu memahami bahasa Arab. Baik, itu nanti pada pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita belajar hadis. Ittala alaina rajulun, seorang laki-laki datang masuk. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, bajunya itu sangat putih sekali. Syadid sangat, bayad putih, thiyab baju, jadi bajunya sangat putih sekali. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. Rambutnya hitam, bajunya putih, bersih. Rambutnya hitam macam hitam sudah disikat, bersih. Ya, kalau kita ngelihat, oh ini orang baru keluar dari rumah nih. Ya, mandi-mandi dulu, handsome, bersih dulu. Ya. La yura alihi atharus safari, enggak kelihatan dia ada bekas orang dalam perjalanan. Orang kalau dalam perjalanan, penat, biasanya bajunya tak terlalu putih, bajunya udah kusut masai, berdebu, apalagi padang pasir, naiknya apa? Kuda, naiknya onta, pasti tubuhnya kena debu, rambutnya juga enggak rapi. Ini enggak, bajunya bersih, rapi, indah, rambutnya pun bersih, disikat. Masya Allah. Ya, ini di sini kita bisa mengambil ilmu nanti. Ya, ini siapa ini? Ternyata ini adalah malaikat Jibril. Ya, nanti di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu tak siapa itu? Fa innahu Jibril. Sungguhnya itu adalah Jibril, yu'allimakum dinakum, dia datang untuk mengajarkan agamamu. Jadi ini malaikat Jibril datang, ya, bukan hanya tanya tentang Islam, iman, ihsan dan tanda kiamat saja, tapi malaikat Jibril juga mengajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Ya, ketika malaikat Jibril datang pakai pakaian yang bersih, yang rapi, yang indah, ya, menuntut ilmu macam itu harus bersih. Sekarang orang menuntut ilmu kotor semua. Barokah. La. Barokah dalam kebersihan. Yang bersih, ya. Karena Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Allah suka pada hal-hal yang cantik. Allah itu bersih. Ya. Dan tanda kebersihan itu sebagian dari iman kita. Orang kalau nggak bersih, kotor, macam mana ilmunya mau masuk? Tapi kalau ma'hadnya bersih, ya, tahfiznya bersih, rapi, ya, biliknya rapi, pakaiannya bersih, badannya bersih, selalu brus gigi, selalu pakai shampoo, selalu kalau mandi pakai sabun,
pakai deodoran biar nggak mengganggu kawan-kawannya. Ya, Afif, la tathak. Jangan tergelak, betul ini ya kan? Bersih gitu. Ya, pakai bersihnya, pakaiannya rapi, indah. Ya, kalau mau ke masjid pakaian yang bersih, bersiwak. Islam mengajarkan yang bersih. Ya, cara makan pun bagaimana Islam mengajarkan, waqsil qablahu wa ba'dahu. Cuci tangan sebelum makan dan selepas makan. Sebelum makan kita cuci tangan. Untuk apa? Menjaga kebersihan. Jadi yang bersih itu sehat, ya. Al-aqlus salim fi jismi salim. Ya, al-qalbus salim fi jismi salim. Akal yang sehat, yang selamat, yang cerdik, yang bijak itu ada pada tubuh yang bersih. Ya, hati yang bersih. Kalau tubuhnya kotor, bajunya nggak pernah dicuci, ya, tubuhnya kotor, baunya tak bagus, itu maka dia nggak bijak, nggak pandai dia nanti anaknya. Ya, tapi kalau dia selalu menjaga kebersihan, makannya yang bersih, minumnya yang bersih, merawat dirinya yang bersih, jadi ketika belajar dia semangat, dia fokus, nggak ada gangguan. Tapi kalau bulunya kotor, bentar-bentar terganggu. Ini belajar nih, gurunya sedang mensyarahkan, dia main-main terhadap kukunya, atau dia nulis-nulis, dia garuk-garuk, lihat sana, lihat sini. Macam mana mau fokus? Gurunya cakap apa dia nggak paham. Setelah itu, apa? Hari ini apa kita kelas? Apa? Siapa tadi rojulun? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Lupa dia, tak faham, tak tahu. Kenapa? Karena dia tidak lihat. Kalau mau belajar itu, ya fokus, lihat betul-betul gurunya. Tulis, apa ini tulis? Ya, siapapun ada yang datang, ada yang dia tak. Hanya guru saya yang saya lihat. Jangan sampai satu kalimat, satu ilmu tertinggal, terbuang. Betul-betul fokus dalam belajar. Itu baru dia akan mendapatkan ilmu, kena fokus. Kalau sambil main-main pena lah, atau sedang belajar dia baca sholawat, buat tasbih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Haram, nggak boleh. Menuntut ilmu itu wajib, tak boleh. Sedang menuntut ilmu baca sholawat, baca zikir, tak boleh. Ma ja'alallah fi jaufin min qalbain fi jaufin. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan dalam diri hati kita ini ada dua hati. Hatinya satu ke dua? Satu. Ya, hati cuma satu. Jadi kena fokusnya satu hal. Kalau waktunya zikir ada waktunya. Waktunya belajar. Ya. Naam. Jadi di sini malaikat Jibril menunjukkan bahwasanya pakaiannya yang bersih, badannya yang rapi, duduk. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharu safali wa la ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada satupun di antara kita yang tahu ini siapa ini. Kita enggak kenal sama dia. Kalau kita kenal, kalau kita tahu, orang-orang sini, orang-orang dekat-dekat sini kita kenal, sering duduk, sering jumpa. Tapi ini enggak kenal, enggak ada yang pernah jumpa, menunjukkan ini orang jauh, pendatang yang jauh. Ini pasti orang luar nih, dia bukan orang Madinah nih. Enggak mungkin kalau orang Madinah kita pasti kenal dia. Ini enggak kenal. Siapa ini? Kemudian, karena memang itu malaikat Jibril menyerupai manusia. Malaikat Jibril kalau jumpa dengan Nabi SAW, beliau sering menyerupai manusia. Ya, menyerupai sahabatnya, sahabat Rasul SAW. Di antara yang paling sering malaikat Jibril datang menyerupai siapa? Sahabat namanya siapa? Dihya al-Kalbi. Betul, Dihya al-Kalbi. Nah itu, malaikat Jibril kalau datang selalu menyerupai muka beliau. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu syawadis sa'ri la yura alaihi atharu safari
wala ya'rifuhu minna ahadun, kita enggak ada yang tahu, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Jadi dia masuk ke pintu, ya, dia tak borak-borak dulu dengan kawan-kawannya, atau duduk-duduk dulu, atau main-main dulu, enggak, tapi langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW, menghadap Rasulullah SAW, dan duduknya enggak jauh-jauh, mendekat. Fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kaffaihi ala fakhidih, menempelkan lututnya ini dengan lututnya Nabi SAW, meletakkan ke kafai ala fakhidih, kedua gini. Jadi betul-betul dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, kalau menuntut ilmu harus dekat dengan gurunya, jangan duduk paling belakang, karena yang duduk paling belakang nanti paling banyak dengan syaitan tuh. Kalau dekat dengan guru kan dia bisa fokus. Gurunya dia dengerin sini, dipelajari, ditunjuk sama gurunya, dilihat mukanya, ya, dilihat mukanya sama gurunya. Gurunya kenal sama dia, gurunya sayang sama dia, ada di hati gurunya. Itu letak keberkahan. Tapi kalau yang di belakang nggak dikenal, apalagi kalau muridnya banyak, dia duduknya di belakang terus, nggak kenal gurunya. Dia tidur nggak ketahuan, nggak kelihatan. Tapi kalau di depan kan nggak, tertidur, gurunya tegur, ayo jangan tidur, semangat lagi. Ya kita, iya. Jadi ini diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan tidur, jangan duduk jauh-jauh. Ya, kalau ulama mengatakan ala godril gos, seperti panah tuh, busur panah. Segini kan busur panah kan? Segini. Jadi di hadapan guru, jangan jauh-jauh. Ini jauh nih, dekat. Ya. Jangan terlalu jauh. Tuh, fa asnada rukbati ila rukbati wa wada'a kaffaihi ila fakhidih. Ya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian dia tanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ajarkan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Malaikat Jibril tak tahu Islam. Tahu tak? Tahu nggak tentang Islam? Malaikat Jibril tahu. Kan yang membawa Islam Malaikat Jibril. Ya kata? Ya, perintah langsung dari Allah. Tapi kenapa Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah? Ada rahasia di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rahasia. Ya. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu dia bertanya. Karena kunci dari ilmu, miftahul ilm, as-su'al. Kunci dari ilmu, miftahul ilm, as-su'al. Kunci dari ilmu itu adalah bertanya. Ya, jadi kalau nggak tahu, bertanya. Jangan kalau kita nggak tahu, diem aja. Kalau kita nggak tahu, diam. Kalau kita tak tahu, diem je. Maka kita nanti, kalau kita nggak tahu, terus akan kita nggak tahu. Sekarang, you duduk di sini, you tak faham, tak nak tanya, diam je, tak nak tanya, nanti pulang tak faham. Terus. Nanti ketika mengajar, you tak faham juga. Kebodohan ini, ketidakfahaman ini akan dibawa sampai tua nanti. Sudah nggak ada kesempatan lagi nanti untuk bertanya. Ketika nanti sudah jadi guru, sudah jadi ulama, nanti bingung. Apa ini? Dulu anak waktu belajar ini tak faham ini. Menyesal anak nggak tanya. Ya. Jadi tanya. Orang yang tidak tahu bertanya. Ada juga orang yang sudah tahu, tapi dia masih bertanya. Karena apa? Karena ingin membagi tahu kawan-kawannya. Ya. Agus tanya, Assalamualaikum, saya mau tanya, apa arti dari soal? Apa ini soal? Agus tahu maknanya soal, maksudnya soal adalah pertanyaan. Question. Pertanyaan. Betul gak? Tapi Agus tanya. Bukan karena Agus tidak tahu, tapi Agus supaya kawan-kawannya ini yang baru, dia mengerti. Oh, ini kawan-kawan anaknya ada yang nggak paham nih, kesian nih. Abuya menjelaskan panjang-panjang, tapi kawan-kawan tidak tahu. Tanya, Assalamualaikum, saya mau tanya. Ya kita, itu boleh. Pertanyaan seperti itu, bahwa
Boleh. Ada juga pertanyaan yang dia tahu dan dia faham, dia hanya ingin menunjukkan supaya dia hebat. Bertanya, sombong, atau dia ingin mencabar gurunya. Saya mau tanya, tahu nggak ini dia nih? Yang pertanyaan orang yang seperti ini dia nggak akan berkah ilmunya. Ya, depan guru nggak boleh macam itu. Dia tidak akan barokah ilmunya. Okey, kemudian qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang apa itu Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah yang pertama, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini di pelajaran fiqh kita sudah jelaskan nih. Ya, sekarang kita mengulang lagi karena pelajarannya hadis. Ya, tentang kalimat tentang arkanul Islam, arkanul iman sudah kita jelaskan, ya. Yang pertama adalah syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Ya, sudah kita jelaskan kan yang bahas yang tentang ini kan. Tapi di kitab fikih ya, karena satu ilmu dengan yang lain itu ada saling koneksi gitu. Ada berhubungan satu sama yang lain, enggak jauh, ya. Kemudian bertanya lagi. Setelah bertanya tentang Islam, qala akhbirni anil Islam, dijawab tentang Islam, lalu malaikat Jibril mengatakan sadaqta. Fa ajibna lahu ma yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ada orang tanya, Afif nih tanya, Afif, mahwal Islam? Sudah kita kasih tahu Islam anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, kamu betul. You tanya, you yang membetulkan. Seakan-akan you sudah tahu. Iya kan? Semua yang sahabat-sahabat itu fa'ajibna lahu ma yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pelik lah, dia yang bertanya dan dia yang membetulkan. Ya betul. Macam you tanya sesuatu, ada apa di poket ana? Ada apa di poket ana? Sekarang bagi tebakan, iya enggak? Ada apa di poket ana? Dijawab ada tisu. Iya betul, tisu. Macam itu, macam bagi tebak-tebakan gitu kan, macam bagi periksa, bagi ikhtibar. Fa'ajibna lahu yas'alhu. Sahabat mengatakan, peliklah, dia yang tanya, dia yang membetulkan. Ya, kemudian fa'akhbirni anil iman. Kemudian bagi tahu aku tentang iman. Dibagi tahu tentang iman. Wal iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang iman juga sudah anda jelasin belum? Sudah kan? Tentang di ini juga kan, ya, ada arkanul iman untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, tentang siapa malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, sudah jelasin semua ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi iman adalah itu semua, percaya pada Allah, pada malaikat, kepada nabi-nabi, ya, kitab-kitab Allah, dan percaya kepada hari kiamat, percaya pada qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir, kita kena yakin dengan takdir, ya, bahwasanya semua takdir baik buruk adalah dari Allah. Semua udah takdir kita, ya. Kalau kita mendapat musibah, mendapat apa, kita tenang karena ini semua ketentuan Allah. Kita ini milik Allah, ya. Nah, jadi supaya kita takdir ini adalah, kalau kita yakin baik buruk ini adalah dari Allah, senang dan susah adalah dari Allah, maka kita akan selalu tenang hidup kita. Ia memasrahkan semuanya kepada Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqta. Lanjut lagi, ya kamu betul. Ya, fa akhbirni anil ihsan. Kalau macam itu, bagi tahu aku sekarang tentang ihsan. Apa itu ihsan? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Allahu akbar.
seakan-akan kita ada di hadapan Allah. Macam mana kalau kita sholat, kita ada di hadapan Allah? Takut nggak? Takut kita, ya Allah, kita ada di hadapan Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau tak boleh macam itu, yakinlah bahwasanya Allah melihat kamu. Ya? Kita maqam ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, maqamul musyahadah. Maqam tinggi. Maqamul musyahadah tinggi. Kita seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tak mampu macam itu, maka kita turun kepada maqamul muraqabah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kita selalu diawasi oleh Allah. Ya, kita selalu solat seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Dalam keadaan apapun kita merasa kita diawas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka Allah. Kemudian qala sadaqta. Betul. Ya. Qala selanjutnya apa? Fa akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu aku tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Qala Rasulullah mal mas'ul anha bi'alamin minas sa'il. Yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. You bertanya dengan saya, padahal kamu lebih tahu daripada saya tentang hari kiamat. Karena Rasulullah tahu ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lebih tahu tentang hari kiamat daripada Rasulullah SAW. Ya, kapan itu hari kiamat? Dirahasiakan kan sama Allah Subhanahu wa taala kapan itu hari kiamat. Ya, kamu lebih tahu, maksud anha bi'alama minas sa'il. Aku tak lebih tahu daripada kamu. Kamulah yang lebih tahu tentang hari kiamat. Malaikat Jibril terdiam. Rasulullah enggak mau bagi tahu apa itu hari kiamat, bila itu hari kiamat. Ya kan? Memang enggak dikasih tahu. Kemudian Malaikat Jibril fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam itu, bagi tahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Dijawab oleh Nabi SAW. Apa itu tanda-tanda hari kiamat? Ya, tanda-tanda nanti ada tanda-tanda sughra, ada tanda-tanda wusta, ada tanda-tanda kubra, tanda yang kecil, tanda kiamat yang sedang, dan tanda kiamat yang besar. Terjadinya kiamat, ada Ya'jud, Ma'jud, ada Mahdi, Imam al-Mahdi, ada apa lagi? Ada Dajjal. Ini semua insya-Allah akan kita baca pada perjumpaan yang akan datang insya-Allah. Untuk pelajaran hadis kita cukupkan sekian insya-Allah. Pelajaran yang akan datang kita pelajari tentang tanda-tanda yaumul qiyamah sebelum kita masuk kepada hadis yang ketiga. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sekarang kita masuk kepada pelajaran yang selanjutnya, yaitu fiqh. Pelajaran fikih kita sampai kepada fasal yang ketiga, faslun. Fasal pertama tentang arkanul Islam, kemudian fasal kedua arkanul iman, sekarang fasal yang ketiga, faslun makna la ilaha illallah. Apa itu makna dari la ilaha illallah? Kalau maksud dari la ilaha illallah, kita tahu tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi makna dari la ilaha illallah itu apa? Makna itu lebih dalam dari hanya sekedar terjemah saja. Makna lebih dalam daripada sekedar terjemah. La ilaha illallah mempunyai makna yang sangat luas sekali. Ya. Tidak memahami, mengetahui semua makna la ilaha illallah kecuali Nabi. Ketika kita membaca la ilaha illallah, kita yakini, kita tadabbur maknanya, maka kita akan mendapatkan makna yang sangat luas. Setiap dibaca ada makna baru, setiap dibaca ada makna baru yang sangat dalam sekali. Ya, di antaranya ini yang disebutkan oleh muallif, makna la ilaha illallah, la ma'budah. Tidak ada yang disembah.
bihaq, dengan betul-betul, fil wujud, dalam wujud yang sekarang ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'bud bi ghairi haq banyak. Yang dituhankan banyak. Ya. Ada yang menuhankan apa? Monyet. Ada enggak? Menjadikan monyet sebagai tuhannya, ada tak? Tak ada. Di India ada kan? Enggak ada ya? Tak ada. Ya, ada yang menuhankan apalagi? Bukan, lembu tu bukan dituhankan sama mereka. Lembu tu dihormati saja, bukan sebagai Tuhan, dihormati gitu. Ya. Lembu itu membagi susu, jadi lembu tu dianggap sebagai ibunya. Ya, macam itu kan? Tuh, tanya orang India tu tak. 6. Tak boleh sebut-sebut macam itu. Astaghfirullahaladzim. Ya, kalau di Indonesia ada yang menyembah, di Bali banyak orang-orang yang menyembah macam-macam. Ya, menyembah Tuhan-Tuhannya macam-macam. Ya. Dia menyembah berhala. Ada yang menyembah api. Ada enggak yang menyembah api? Orang Majusi yang disembah api. Ya. Ada yang menyembah macam-macam matahari. Matahari jadikan dewanya. Ada yang menyembah bulan. Ya, macam-macam. Tapi itu ma'bud bi ghairi haq. Salah. Tersesat. Ya. Mereka salah. Mereka tersesat. Al-ma'bud bihaq wallah. Yang layak disembah dengan betul-betul hadza kullu, semuanya itu adalah ma'bud batil. Ya. Sembahan-sembahan yang sesat, yang tidak hak. Yang hak, tiada Tuhan illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bersujud, jangan menyembah kepada satu makhluk pun, siapapun itu. Siapapun itu. Ya. Tapi kita sujud mencium kaki orang tua. Mencium kaki orang tua bukan menyembah namanya. Itu hormat, ta'zim. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Ketika aku perintahkan malaikat dan semuanya bersujud kepada Nabi Adam, bukan sujud ibadah, tapi sujudul inhina lil ihtiram. Bukan untuk menyembah Nabi Adam, bukan. Allah enggak pernah dan tidak akan pernah memerintahkan makhluknya untuk bersujud atau menyembah kepada makhluknya. Ya. Ketika Nabi SAW kedatangan orang Badui yang kasar itu kemudian masuk Islam, ceritanya panjang tentang dob. Ya, saya sudah sering menceritakan tentang dob, tentang biawak. Setelah masuk Islam, orang Yahudi ini, orang Badui ini bilang apa? Ya Rasulullah, aku ingin bersujud di hadapanmu. Tidak, kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk memerintahkan manusia bersujud kepada manusia. Ya, aku diperintahkan untuk memerintahkan semua makhluk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bersujud kepada Nabi saja, enggak boleh. Ya. Apalagi pada manusia. Mau cinta sama Rasulullah, cintalah sama Rasulullah. Cintai Rasulullah, puji Rasulullah sebanyak-banyaknya. Ya. Wahkum bima syi'ta fi da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi. Tinggalkan perbuatan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, ya, tinggalkan perbuatan mereka terhadap nabi mereka. Apa yang diperbuat orang Nasara kepada nabinya? Menyembah, menjadikannya Tuhan. Nabi Allah Isa, ya, siapa namanya? Al-Masih. Kalau orang Malaysia bilang apa?
Jesus. Yesus kan? Yesus. Kalau orang Indonesia bilang Yesus. Beda sikit ya. Kalau orang Arab Yusa. Jesus. Dituhankan, disembah sama mereka. Kita umat Islam nggak boleh. Wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi. Silahkan nak puji sebanyak-banyaknya. Pujilah Rasulullah. Paling manusia paling hebat, paling mulia, paling disayang sama Allah, mukjizatnya paling banyak, paling kita cintai, paling setinggi-tingginya silahkan. Tapi ingat, bagaimanapun Rasulullah adalah manusia. Rasulullah adalah Abdullah wa Rasuluh. Bangga Rasulullah. Bahagia ketika disebut nama Abdullah, hamba Allah. Ya, jadi jangan salahkan orang kalau muji Rasulullah. Orang berqasidah ya hanana bi Muhammad dzalikal fadlu minallah ya Rasulullah salamun alaik. Berqasidah. La syirik kufur. Kenapa kufur tuh kita nggak menyembah Nabi pun? Iya kan? Ada satu yang menyembah Nabi. Pernah lihat orang menyembah Rasulullah? Ada? Nggak ada. Ya, nggak menuhankan siapapun. Tuhan kita tetap Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Selesai. Kiblat kita sama nggak? Kiblat kita Ka'bah. Tuhan kita tetap Allah. Nabi kita adalah yang terakhir adalah Nabi. Selesai. Muslim nggak tuh? Muslim bersyahadat, sholatnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama. Jangan dikafir-kafirkan, tidak boleh. Kita mau mengajak orang kafir masuk Islam itu susah, payah. Kita mau membagi hidayah itu, ya Allah, terkadang kita habis sedih. Ya, sudah mengislamkan berapa orang? Ada? Belum lagi. Yuk. Berapa orang yang sudah kita islamkan? Tak satu pun. Orang yang kafir masuk Islam, kita nggak satu pun kita islamkan. Maka itu jangan mudah mengeluarkan orang Islam dari Islamnya. Kalau kita nggak boleh memasukkan orang non-Islam ke Islam, maka jangan keluarkan orang yang Islam itu dituduh-tuduh menjadi kafir. Surga itu luas, sangat luas, tak terfikir oleh otak you. Luas sangat surga itu. Jangan surga itu hanya dimonopoli di kepling-kepling itu, di kotak-kotak. Ini untuk saya dan keluarga saya dan emak bapak saya. Yang lain kafir, masuk neraka. Bid'ah, masuk neraka. Syirik, masuk neraka. Ini surga milik saya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surga itu luas. Ajak semuanya dari Nabi Adam sampai umur kiamat semua masuk surga pun, surga masih lebih luas lagi. Iya, kita ajak semuanya masuk surga. Jangan semuanya you keluarkan dari surga. Emang you Tuhan? Kan tidak boleh. Ya, sayanglah sama umat Islam yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Ya, kalau ada yang salah dari umat Islam, didakwahi, dibetulkan. Ya, diajak selama masih ada khilaf, hal-hal furu', bukan hal-hal usul. Usul itu tauhid. Ya, kalau furu' itu fiqh yang boleh ikhtilaf di situ, doniyah. Ya, hal-hal furu' jangan sampai membuat kita mengkafir-kafirkan, karena takfir itu bahaya sangat bahaya. Mudah mengkafirkan itu bahaya luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita berani menyebut satu umat Islam itu sebagai kafir atau munafik, maka kekafiran itu akan kembali kepada diri sendiri. Waliyadzubillah. Ya, guru kita, ya, syekh masyayikhna, ulama alim dari Mekah Mukarramah, bernama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
punya kitab At-Tahdhir minal mujazafah bit takfir, peringatan, ya, teguran, hati-hati bagi mereka-mereka yang terlalu mudah mengkafir-kafirkan orang. Nggak boleh, tidak boleh, ya. Kalau nggak paham tanya, datengin, kenapa you buat macam ini, kenapa you baca seperti ini, dalilnya apa, ya. Oh, oke lah, you ada dalil lah, tapi saya tak ikut lah dalil itulah. Oke lah, kalau gitu saya tak nak baca tahlil, saya tak nak maulid. Silahkan, nggak apa-apa. Orang nggak baca tahlil masuk neraka? Enggak. Orang nggak baca maulid masuk neraka? Tidak. Silahkan, kita nggak melarang. Tak nak baca tahlil boleh, tak nak baca maulid silahkan, tapi jangan salahkan yang mau membaca. Oh, kawan kita itu baca tuh maulid tuh, silahkan, boleh, no problem, bacalah, baca tahlil, oh bagus, bacalah tahlil la ilaha illallah, tahlil tasbih, tahmid, tahlil kan la ilaha illallah, halala yuhallilu, tahlilan, baca la ilaha illallah, boleh, silahkan. Ya, saya tak boleh lah, saya tak mau lah, saya merasa dalilnya kurang kuat lah, silahkan, no problem. Ya, yang pasti jangan mudah menyalahkan. Kalau hanya menunjuk muka orang itu mudah, menyalahkan itu mudah, menyesatkan orang itu mudah, tapi ketika ditanya mana sesatnya, mana salahnya, menunjukkan kesalahan orang itu susah. Hanya nunjuk aja, ini salah lah, ini bid'ah lah, ini mudah. Oke lah, kita masuk lagi kepada kitab nih, terlalu jauh nih kalau bahas masalah ini, ana mesti panjang. Aduh, sudah cukup. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang layak atau yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian fasal selanjutnya alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda akil balik. Apa itu tanda-tanda balik? Orang kalau sudah ada tanda-tandanya ini, maka dia sudah dewasa. Dia sudah balik. Ya, dia udah wajib terkena taklif. Taklif adalah hukum-hukum Islam, semuanya sudah wajib bagi dia. Ya, orang yang sebelum balik dia nggak wajib sholat. Orang belum balik dia tak wajib sholat, tapi wajib atas orang tuanya untuk mengajarnya sholat. Nggak wajib puasa, wajib untuk orang tuanya mengajarkan dia untuk puasa. Tapi ketika sudah balik wajib. Ya. Apa itu balik? Ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah alamatul bulugh salasun, 3. Ketika seseorang ada salah satu di antara 3 ini, maka dia telah balik. Nah, ya, kena jaga diri betul-betul. Karena banyak-banyak jaga diri, banyak-banyak lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah betul-betul. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fid dzakari wal unsa. Yang pertama adalah umurnya sudah 15 tahun. Ya, tapi dia belum pernah bermimpi. Mimpi basah, tahu mimpi basah? Hah? Tahu mimpi basah, tahu kan? Apa di sini? Sama. Beliau belum pernah mimpi basah. Ya, mimpi basah beda dengan mimpi kering. Mimpi basah karena bangun-bangun sudah basah. Fev, dengerin Fev, ini ilmu nih. Jangan malu-malu lah, kita bahas ilmu nggak boleh malu. Ya, ilmu ini semua manusia akan dapat ini, jadi dia nggak boleh malu. Kalau dia malu-malu nanti dia nggak belajar nanti. Kalau malu nggak belajar, karena nggak boleh malu untuk bertanya, nggak boleh malu untuk mendengar, nggak boleh malu untuk menjelaskan ilmu. Ya, yang pertama adalah umurnya berapa? 15 tahun. Siapapun dia, perempuan umurnya 15 tahun, dia belum pernah haid, tak keluar haidnya, tapi umurnya 15 tahun, balik belum itu? Balik dengan umur, karena sebab umur dia menjadi balik. Orang yang umurnya 15 tahun pasti dia sudah balik. Berapa umur? 16? 13? Masih muda lagi, belum balik lagi. Belum balik udah, tapi baliknya dengan cara lain. Umur berapa? 15. Udah balik yuk. Ya, balik umur berapa? 9? Oh enggak. Arba'ata asyar, 14.
ya. Tapi sudah balik, bukan dari umur, tapi dari yang lain. You berapa umur? 14. Oh, jadi 14 itu ya. 15 sudah balik. Sebelum 15 ya, 15 tahun Qamariyah. 15 tahunnya Qamariyah, bukan Syamsiyah. Tahun itu ada dua. Ada tahun Syamsiyah, ada tahun Qamariyah. Syamsiyah Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, September dulu lah. September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Jun, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sama lah. Beda dikit. Ya. Yeah. Fahim Tom? Jadi itu Syamsiyah. Qamariyah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini semua adalah Qamariyah. Ya, dihitungnya dengan bulan. Ya, kalau Syamsiyah makanya matahari. Ya. Jam 12 malam masuk hari baru. Tapi kalau Qamariyah masuk hari barunya adzan maghrib. Nah, sekarang nih tahun baru 1 Muharram. 1 Muharram sudah masuk karena sudah maghrib kan, lepas maghrib tuh sudah masuk. Ya. Fahim tuh? Qamariyah ini umurnya 15 tahun Qamariyah. Ya, tahdidiyah. Kemudian untuk laki-laki perempuan sama, umurnya sudah 15 tahun berarti dia sudah balik. Wal ihtilam fi dzakar wal unsa li tis'i sinin. Atau dia ihtilam, umurnya belum 15 tapi dia sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Apa itu ihtilam? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah, tidur tiba-tiba mimpi. Nggak tahu apa, okay. Rahasianya masing-masing. Kemudian dia bangun sudah basah, keluar air maninya, bukan basah kencing ketika tidur, bukan, tapi basahnya karena air mani. Ya, kan beda tuh antara air kencing dan air mani. Ya, dari baunya, dari ketika bangun dilihat beda. Ini bukan air kencing nih. Kalau air kencing baunya hancing. Kalau air mani baunya rihu tal'in au ajin. Baunya seperti adonan roti atau putih telur. Ya. Nanti ada nih, di sini ada nih. Apa itu yang air mani itu macam mana? Syarat-syaratnya mani. Ya. Kemudian litis isinin. Wal haidu fil unsa litis isinin. Dan haid lil unsa bagi perempuan. Litis isinin ketika umurnya sudah 9 tahun. Orang umurnya baru 8 tahun tapi dia sudah keluar air maninya. Balik belum? Belum. Tapi dia sudah keluar air maninya. Dia sudah bermimpi. Dia sudah keluar air mani. Tapi dia belum 9 tahun. Belum. Syaratnya haid dan ihtilam umurnya harus 9 tahun. Perempuan umurnya 7 tahun, 8 tahun. Dia sudah keluar darah haidnya. Balik belum? Belum. Tunggu 9 tahun. 9 tahun keluar darah baru dia namanya sudah balik. Ya, kalau belum 9 tahun keluar darah itu namanya bukan darah haid tapi namanya adalah istihadah. Naam, insyaallah semuanya faham insyaallah ya. Nanti yang kurang faham bisa ditanya lagi. Jadi tandanya ada 3. Yang pertama adalah umurnya sudah 15 tahun atau umurnya belum 15 tahun tapi dia sudah ihtilam, bermimpi, ya umurnya 9 tahun ke atas dia sudah bermimpi, atau umurnya 9 tahun ke atas dia sudah haid. Perempuan umurnya 10 tahun, dia keluar darah haidnya, balik belum? Ya. Anak laki-laki umurnya 8 tahun, ya, kemudian dia mimpi basah, balik belum? Kenapa belum? Balik belum? Udah. Kenapa belum? Kenapa udah? Udah mimpi basah 9 tahun. Hah?
Umurnya 8 tahun. Hah? Belum. Ya. Kena umur 9 tahun. Ya, enak ya belajar fikih ya. Belajar fikih tuh paling enak. Mudah. Ya, pelajari ilmu hukum. Jadi macam tuh. Tahu saya hukumnya sekarang. Jadi dia bisa tahu dirinya. Nanti kalau ini bagaimana hukumnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara mandinya, ya, membezakan antara air mani, air madi, air wadi. Ini perlu dibeda-bedakan nih. Ya. Nah, nanti kita baca lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Sekarang kita cukupkan sekian. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awqati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي بكل سوني وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.